رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا، فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. رحل الصدق. اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك، أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الحسن ثم الحسين، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا، ومتى ثاب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن.
لخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عللي وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله بشمت ظوفته يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كذبه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صبيان بمختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هذه الخصائص فاضحة تكون آمنا من شر نار وسراق وميم حريم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ummati wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin. As-sahabati ajma'in khulafa'ur rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ajma'in wa tabi'ina sayyidina al-imamil muhajir Allah Ahmad ibn Isa wa sayyidil a'dhamil muqaddam Muhammad ibn Ali ba'alawi jami'i sadatina Ali abi alawi dhal huquqi alaihim ajma'in summa ila arwah ahmadil mujtahidin imamuna syafi'i wa maliki wa hanafi wa hanbali wa imam Abu Aisyah Syari wa imam Abu Hamid bin Muhammad al-Ghadari Syumishu Qadir Jailani Qutbil Anbas Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas Syekh Khalid bin Abdullahil Barash Qutbil Aisyah wa Bashar Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa Husan Musani bihadal kitab Matan Sulam Dawbid Syekhul Allama Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim wa usulihi wa puri wa nafa'na bi ulumi Syekh Muhammad Saman Jami wali Sunan Gunung Jati Sultan Asaduddin Banten Maulana Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Syekh Jalaluddin Syekh Habisin bin Abu Bakar Al-Idris wa Ali bin Abdurrahman Al-Absi wa Ali bin Husain Al-Attar Al-Usani bin Jiddan wa Salih bin Musaid Al-Hamid Tamul Habakar bin Nasakab Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Habib Osman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Tabi Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Gharis Segab Kiai Hashim Asy'ari Kiai Madalat Guru Marzuki Ma'alim Yunus Kiai Abdullah Syafi'i Kiai Syafi'i Hadami Kiai Ar-Ra'ili Al-Habib Ali bin Segab Kiai Fuad Hashim Walidi Kiai Muhammad Siddiq bin Haji Samin Haji Arman bin Muhammad bin Haji bin Habibullah Musaid Arwah Awliya wal ulama usul salihin man waqafa sadaqa wa amara wa bana ala musalla al-jihad al-madrasah wa usulihim wa qurib wa walidina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa qarabatina wa syaikhina wa mu'allimkun alaina wa li arwah jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anallah al-karim يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة وأن تعالى يفتح علينا فتوى العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويفقهنا في الدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادة وزيارة الحرمين وارزقنا وأهل بيتنا وأولادنا بناتنا وذريتنا التوفيق والهداية والسلام والبركة والعافية والنجاة وحسن الخاتمة
على ما نوينا وعلى من أصلحنا الصالحون وعلى كل نية صالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيء لله لهم الفاتحة. Pada kitab Sulam Taufik pada halaman 27 6 baris dari bawah. Lima baris. Kadzalika. Tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika la budda min muraati syurutiha wa arkaniha wa aqdun nikahi yahtaju ila mazidi ikhtiyatin wa tasabbutin hadaran mimma yatarattabu ala faqdi dhalika wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adam an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum bidaraini amin. Qala radhiyallahu ankum radhiyallahu anna qala radhiyallahu anhum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفته وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك رسول الله سلام عليك يا ربي يا رسول الله سلام عليك يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-futuh
والمن والرسو وتوبة النسو وصلاح الجسد والروح آمين اللهم آمين. Masyaallah hadirin jamaah majelis taklim malam Kamis Mushola Jihad yang mudah-mudahan semua dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang kami hormati segenap orang tua, para sepuh, para hujat, para asatidzah, segenap pengurus Mushola Jihad, para tokoh masyarakat, hadir orang tua kita Bapak Haji Hamdani, juga Ketua Mushola Al-Islam Bapak Muhai, Pak RT dan juga yang lainnya. Teriring doa tentunya buat semua yang hadir, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan taufik, hidayah, inayah dan juga takdirnya Allah hadirkan kita di tempat yang mulia ini, di majlis yang penuh berkah dalam rangka ta'lim, muzakarah, silaturahim, zikir, itikaf sekaligus memakmurkan mushola masjid. Mudah-mudahan langkah kaki kita, kumpul-kumpulnya kita, duduk-duduknya kita akan selalu mendapatkan berkah, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita lanjutkan taklim dan kajian kita di dalam kitab Sulam Taufik. Tentunya nasihat buat saya dan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini, Sayyid Abdullah bin Hasim bin Tahir, dalam kitab Sulam Taufik ini melanjutkan kajian yang kemarin, tadzarika. Maka yang demikian itu ya terkait dengan muamalah, jual beli, pinjam, gadai, kongsi, kemudian jaminan, wakalah, ya, perseroan dan sebagainya, itu semua bagian dari muamalah, hubungan perdagangan ataupun transaksi yang dilakukan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. La budda min mura'atiha. Maka menjadi sebuah kewajiban bagi semua yang terkait dalam urusan tersebut, mura'atiha, itu mura'ati syurutiha, menjaga syarat-syarat dari muamalah tersebut, wa arkaniha, dan juga menjaga rukun-rukun dalam muamalah tersebut. Kenapa? Supaya ada antarodin anhum, antara kedua belah pihak itu ada saling ridho, saling senang, saling memberikan faedah dan manfaat antara keduanya. Tidak boleh ada unsur kebohongan, tidak boleh ada unsur penipuan dalam jual beli, tidak boleh ada unsur rekayasa, tidak boleh ada unsur-unsur yang terkesan menzolimi satu pihak. Ini menjadi kezoliman dan dosa besar, dan khawatirnya dicabut keberkahannya dan nanti akan menjadikan kerugian cepat ataupun lambat. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celaka bagi pebisnis, bagi orang yang bermuamalah. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wadanuhum yukhshirun. Kalau mereka beli, mereka ingin bagus, ingin banyak, ingin dapatnya enak dan sebagainya. Tapi wa idza kalum awazulum yukhsir, tapi ketika dia menjual, dia ada unsur kecurangan, ada unsur penipuan. Hal-hal yang bisa menjadikan hubungan perdagangan antara kedua pihak ini menjadi pecah, tidak saling ridho, bahkan menimbulkan mudarat. Ini sangat dijaga oleh Islam. Ya. Jadi Islam itu bagaimana membina masyarakat di dalam hubungan hablum minan nas, itu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, mempergauli manusia dengan pergaulan yang baik, tetangga dengan tetangga, keluarga dengan anggota keluarga, masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Itu semua Islam menjaga hubungan tersebut supaya saling memberikan manfaat satu sama lain dalam muamalah,
dan juga saling ridho satu dengan yang lainnya, maka disitulah muncul berkah. Ya, di situ muncul barokah nantinya. Barokah kan ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan. Ya, kita pasti ingin bahwa lambat ataupun cepat rezeki kita atau apapun sesuatu yang kita miliki itu akan menjadi tambah kebaikannya. Bukan hanya tambah kuantitas, tetapi juga tambah kualitas. Kalau tambah kuantitas boleh aja dia tambah harga, tambah apa, tambah banyak, tapi berkah atau tidak. Jadi rezeki kita yang berkah, bagaimana rezeki yang menjadikan orang tersebut di dalam kehidupan manusia dia menjadi lebih baik, menjadi lebih manfaat, baik hubungannya kepada manusia dan juga lebih hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya hablum minallah sama hablum minannas. Maka disebutlah orang itu sebagai orang yang soleh. Ya. Maka dalam hadis yang kemarin disebutkan bahwa at-tajiru, kata Rasulullah, as-saduq, bahwa pedagang yang jujur, pebisnis yang baik, yahsuru yaumal qiyamati ma'as-siddiqin, ma'an-nabiyyin, ma'asyuhada was-salihin. Pedagang yang baik, pedagang yang jujur, orang yang bermuamalah dengan baik, maka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dia akan berserta para nabi, para syuhada, para sholihin. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha wa rasulahu, orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam muamalah, dalam hal yang lainnya, maka ma'alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin, maka nanti di hari kiamat dia akan bersama nabiyina wasyiddiqina wasyuhada wassalihin. Maka kalimatnya wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah teman-teman terbaik. Jadi nanti kita akan punya sahabat teman terbaik yang dengan barokah kita berbuat kebaikan di dalam dunia, dalam muamalah keseharian kita, itu Allah akan berikan reward, berikan penghargaan. Kita ma'alladina an'amallahu alaihim, kita akan bersama orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah. Siapa saja? Nabi, siddiqin, syuhada, ussolihin. Kita akan kumpul bersama mereka. Dengan apa? Dari keberkahan hidup kita. Tinggal kita pilih sebenarnya. Kita mau pilih hidup berkah atau mau pilih hidup susah. Kita mau pilih nikmat apa pilih laknat. Gitu aja. Itu tinggal pilihan kita. Karena di kuburan juga cuma ada dua pilihan. Di kuburan itu raudhatun min riyadil jannah au khufratun min khufratin niro. Cuma dua pilihan. Semuanya dibangun di sekarang. Tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Beruntung orang yang telah membangun kuburnya dengan amal soleh sebelum dia masuk ke dalam kuburnya. Jadi kita beramal soleh, berbuat kebaikan, berbuat keberkahan, kebajikan, sebenarnya kita sedang membangun kuburan kita sendiri. Jadi kita lagi bangun nih, lagi ngecor, lagi melester. Di gambar ini kan begitu ya, gitu. Nanti kita akan rasakan semuanya itu ketika kita sudah masuk ke dalam alam pemisah. Namanya alam barzah. Barzahun, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Mau dibilang dunia kagak, mau dibilang akhirat juga kagak. Gimana Ustaz? Ya udah, namanya alam barzah, alam penantian. Mau dibilang dunia belum, mau dibilang bukan dunia karena masih di dunia. Mau dibilang akhirat, ya belum kiamat. Kan belum kiamat. Ya. Itu penantian yang sangat lama. Ya, kita sedang membangun kuburan kita dengan amal-amal soleh. Bahasa orang bercandanya gini, ya nanti bergantung amal kita deh. Kan suka begitu ya. Ya nanti bergantung amal kita. Ya. Man kana lahu khairan fajazahu khairan. Orang yang memang dia amalnya baik, maka dia dipastikan akan mendapatkan balasan yang baik. Wa man kana amaluhu su'an, orang yang amalnya jelek,
maka fajazahu su'an, maka balasannya juga akan jelek. Bergantung bagaimana kita mengoptimalkan seluruh hablum minallah kita dengan hablum minanas kita dengan baik. Jadi orang yang soleh, yang al-ityan bi hukukillah, yang dia melaksanakan hukum Allah dengan baik, wa ityan hukuk ibadi, dia bermuamalah dengan manusia dengan baik, baru disebut sebagai orang soleh. Kalau cuma hubungan sama Allah baik, tapi manusia nggak baik, dia nggak soleh. Sama orang baik, kagak sembahyang, nggak baik juga, bukan soleh juga, ya. Jadi kesolehan spiritual, hubungan kita dibangun dengan baik kepada Allah, namanya hablum minallah, hubungan spiritual. Tapi kita jangan lupa, kita di dunia kita membangun juga hubungan sosial, namanya hubungan muamalah, hubungan hablum minannas. Jadi kalau dua-duanya udah bagus, sosialnya bagus, spiritualnya bagus, baru namanya orang soleh. Kalau masih satu pihak dong, namanya toleh. Ya, namanya belum dan ini susah, nggak gampang. Ya, kita sedang belajar jadi orang bener, belajar jadi orang bener. Lu sembahyang ngaji ke orang bener, kayak masuk surga aja lo. Lah gua aja ngaji sembahyang belum tentu masuk surga, apalagi lu yang gak sembahyang. Kan gambarannya begitu. Nah kita aja yang udah ngaji, udah sembahyang ini, ente bilang belum tentu masuk surga, apalagi yang kagak sembahyang. Jadi itu ya. Nah lanjutannya wa aqdun nikahi. Nah ini yang paling enak nih ngomongin nikah. Dan begitu pula dengan akad nikah. Ya, jadi ibadah yang paling enak sebenarnya adalah nikah. Gitu kan ya. Sampai Nabi bilang wa fi bu'di ahadikum shadaqah. Kita memberikan sperma kepada istri kita adalah sedekah. Maka sedekahlah yang banyak. Sedekah yang banyak. Gitu. Tiap malam jempolan antum, ya, paling kopong, ya seminggu 3 kali cukup lah, ya, gitu. Nikah ini halal hubungan, bahasa gampangnya lah. Nikah itu halal hubungan, ya. Dalam bahasa lebih maknanya adalah akad untuk menghalalkan hubungan suami istri dan menjalin keluarga. Itu namanya nikah. Ya, jadi wa ahallallahu nikah. Dan Allah Subhanahu wa taala dia akan menghalalkan bagi orang-orang yang memang sudah nikah untuk berbuat hubungan suami istri. Yahtaju ila mazidi ikhtiyatin. Ketika memang urusan nikah ini lebih menambah kehati-hatian dalam urusannya. Ya, ketika kita mau nikah nih, maka hukum nikah itu menjadi beberapa bagian. Hukum awalnya adalah sunnah. Sunnah bagi orang yang memang dia siap menikah dan dia mampu. Sunnahnya nih. Tapi bisa jadi hukumnya menjadi sunnah yang matruk, sunnah yang tertunda. Ketika dia sudah mau, siap tapi belum mampu, ya udah sementara siapin dulu. Tapi jangan nunggu kaya nih. Nikah nunggu kaya kagak. Ya opik dong no, pantang mundur. Ya deh. Mantap dia. Kalah ente satu.
Tapi udah 2. Ya, 3 sekarang dia. Luar biasa. Ya, lo jangan casingnya dong. Tenang aja, Bek. Ya. Ada yang hukumnya makruh. Ketika dia memang belum ada keinginan dan sebenarnya dia memang belum mampu. Ya. Ada juga memang hukumnya yang memang lebih baik tidak. Orang yang terlalu sibuk dengan menuntut ilmu ataupun hal-hal yang lebih penting, ya, seperti contoh beberapa ulama-ulama yang memang tidak sempat menikah, kayak Imam Nawawi, Al-Bantani itu beliau tidak sempat menikah karena sibuk dengan belajar, sibuk dengan ngaji, sibuk dengan ilmu. Ya, kalau kita sibuk belajar apa enggak ya? Dia sampai lupa tuh, ya, karena ngarang kitab dan segala macam gitu kan ya. Nah, bagi mereka beliau karena kesibukannya dengan ilmu, dengan belajar dan sampai hal-hal seperti itu bagi dia tidak bisa dilakukan. Ada juga yang memang lebih baik menikah, ya, dalam garis miring sudah menjadi satu hal yang keharusan bagi dia, wajib. Ketika memang dia sudah siap, dia ingin dan dia mampu dan dia tidak bisa menahan syahwat sehingga nanti bakalan zina, lebih baik bagi dia menjadi kewajiban segera untuk menikah. Bisa jadi haram bagi orang yang memang tidak mampu, kemudian dia juga tidak siap, ya, kemudian dia tidak bisa untuk memberikan nafkah zahir dan batin kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya, bisa jadi jatuh haram. Ya. Jadi kalau urusan nikah ini sebenarnya perintah Allah bukannya 1, 4. Allah bilang apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan dari wanita-wanita salehah 2, 3 ataupun 4. Allah yang suruh, bro. Dalil ini saya tidak pernah keluarkan dalam pengajian ibu-ibu. Dalil ini dalil yang tercegah untuk disampaikan dalam ibu-ibu. Bisa kiamat. Bisa besok pada kagak ngaji sama saya. Gue kagak mau ngaji, gak demen gue begitu. Padahal itu Allah loh yang bicara. Lain kalau perempuan emosi yang bicara, Allah yang bilang. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Nikahlah dengan perempuan yang baik-baik. Masna wa sulasa wa ruba. 2, 3 dan 4. Fa illam ta'dilu, cuman catatannya bila mana kita tidak mampu untuk berbuat adil, fawahidah, maka cukup siji baik. Setunggil mawon. Satu saja. Yang penting sakinah mawaddah warahmah. 2 atau gak bener. Mau 3. Ya. Makanya saya salut orang-orang yang sudah bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ada paguyuban istri lebih dari 1. Ya. Itu ketuanya tuh yang apa? Ketua yang Solo ya. Itu. Bahkan ada seminarnya. Seminar ingin menikah 2 atau 3 ataupun 4. Bayarnya 1.200.000. Saya belum pernah ikut sih. Ya, kalimatnya begitu, fawahidah. Kalau memang nggak bisa adil ya cukup 1. Ya, karena nggak gampang ini. Ya nggak gampang untuk menjadikan bagaimana keluarga itu sakinah mawaddah warahmah. Gitu. 1 aja kita masih belajar itu. Ya.
Kalau mau contoh Nabi ya silakan contoh Nabi. Nabi kan 11 kalau syariatnya. Walaupun Nabi berganti-berganti dengan tiada-tiada gitu kan ya. Dan Nabi yang dikawinin itu bukannya gadis, bukannya muda-muda, tua-tua. Ente depannya muda-muda doang. Enggak sunnah namanya. Namanya enggak sunnah, orang yang muda-muda. Itu sunnah yang tua-tua. Gitu kan. Ya. Jadi barokahnya nikah. Nikah itu barokah. At-tazwiju barokah. Nikah itu menjadi berkah. Ya. Menjadi berkah. Yang belum segeralah menikah. Yang udah nggak ada meninggal segera menikah lagi. Ini motivasi Pak Husin ya, bukan kasih tahu. Memotivasi aja, ya gitu kan ya. Iya. Ternyata istri itu adalah satu hal yang sangat menyenangkan bagi kita dalam kehidupan. Ya, gitu. Ditinggal sehari 2 hari bisa puyeng ente. Orang lagi main aja kadang seminggu puyeng. Makanya ada yang memang menikah 2. Kenapa? Dia tidak kuat untuk menahan untuk melakukan tersebut sehingga dia harus 2. Gitu. Karena kalau misalnya 1, dia harus berhenti seminggu itu atau 15 hari. Gitu. Dia nggak bisa begitu, makanya dia menikah untuk 2 kali. Jadi nggak ada berhentinya begini. Habib Uhud 4, Habib Uhud. Gitu kan, keren tuh dia. Beliau ya. Gitu. Konsepnya apa? Konsepnya bilang sama istrinya, jangan tanya saya mau kemana dan dari mana. Jangan tanya saya mau kemana dan dari mana. Gitu. Ya, jangan pakai tanya deh. Ya, kita mau kemana mana ditanyain mulu. Satu aja masih ditanya. Ya, beda kelas. Gitu kan. Pak Haji ngasih 1 ya. Jadi akad nikah yang tadi ila masih ikhtiyatin. Lebih tambah lagi kehati-hatiannya. Karena akan ditanyakan kepemimpinan kita dengan istri dan anak. Ini beratnya begini nih. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dalam keluarga dan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah terhadap apa yang kita pimpin. Istri, anak dan pembantu. Maka jadilah istri yang baik supaya suaminya nggak tanggung jawabnya berat. Jadilah anak yang soleh, yang baik, yang soleha supaya orang tua itu tidak tanggung jawab yang berat. Sama juga dengan pembantu kita, dibilangin dikasih tahu supaya nanti nggak jadi musuh kita ketika hari kiamat. Khawatir orang-orang yang terdekat kita malah nanti menjadi musuh bagi kita. Ya, inna amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta yang kau miliki, anak-anak, istri yang kau miliki, dia akan menjadi fitnah. Bisa jadi menjadi aduun lakum, menjadi musuh bagi kita di hari kiamat. Yang kita paling inginkan adalah bahwa anak istri kita menjadi qurrata a'yun, menjadi penyenang hati kita di dunia dan juga pembela kita di akhirat. Anak-anak kita bakal belain kita kalau anak kita soleh. Istri kita akan belain kita kalau istri kita soleha. Pembantu kita akan belain kita kalau mereka soleh-soleha. Tapi kalau mereka tidak soleha, pasti mereka jadi musuh. Yang kita khawatirkan, al-yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sa'nu yughni. Hari itu istri, anak, bapak, ibu, teman, sahabat akan lari dari kita karena mereka takut mendapatkan tuntutan satu dengan yang lainnya, sibuk dengan urusan kita. Makanya sekarang berbaik-baik sama orang nih, minta maaf, jangan sampai ada zolim, orang meninggal kita maafin. Yang pakai bilang, gua kagak maafin lu, gua tunggu di akhirat. Ya, bisa kagak ribet kali di akhirat. Di dunia aja kita ribet, apalagi di akhirat lebih ribet lagi. Hisab kita, ya Allah, Allah hitung kita detail banget tuh dari nantinya. Ya apaan aja kita ditanyain. Nah semuanya itu bisa menjadi aman kalau kita
bisa berbuat kesolehan, dan orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang soleh. Makanya zina ini dijaga banget dengan cara nikah. Allah bilang wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Deket aja nggak boleh, apalagi berbuat zina. Tolong yang punya rumah, yang punya tempat-tempat tinggal, kontrakan dan sebagainya, ditanya, jangan sampai masuk ternyata bukan suami istri, ya dia berzina. Atau di rumah kita masuk orang yang memang orang lain, yang bukan mahramnya, kemudian dia tinggal di situ, belum nikah, berhubungan. Ya Allah, ini zina ini. Hukum zina tuh nggak tanggung-tanggung dalam Islam. Orang yang zina muhsan, yang dia sudah menikah kemudian dia selingkuh berbuat zina, maka hukumnya rajam. Dalam hukum Islam nih ya, bukan hukum nasional. Dia rajam. Kalau misalnya dia memang belum menikah, dia hukumnya cambuk 100 kali. Ini efek jerahnya kuat. Jadi orang takut berbuat zina. Sekarang di kita suka gampang-gampang aja, nikahin, suruh pulang, suruh ini, udah zina nih. Itu berat sebenarnya, berat ya. Hukum dalam Islam itu berat, hukum zina. Maka wala taqrabuz, jangan dekati zina. Bahaya itu, ya bahaya. Bisa jadi azab turun, bisa jadi rumah nggak berkah. Ya. Efeknya berat sekali. Ya, makanya Islam kuat sekali memerintahkan orang untuk menikah. Jangan sampai nanti ada hubungan zina yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu efeknya sangat negatif. Kalimatnya fakhisah. Wala taqrabuz zina innahu kana fakhisatan wa sa'a sabila. Perbuatan yang sangat jelek dan jalan yang sangat tidak baik. Kalau kasih yang namanya jalan nikah. Wah, nikah itu enak. Pertama, ikut Allah dan Rasul. Jadi nilainya ibadah. Ya. Kemudian barokah. Yang kita nggak punya apa-apa, pasti jadi punya apa-apa kita. Sempurna agama kita dari setengahnya, yang setengah dengan ketakwaannya. Hati kita menjadi tenang karena halal. Sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Sakinah mawaddah, tenang kita. Melihat perempuan cakep juga kita tenang aja. Kenapa ya? Ada di rumah, kata Rasulullah, bila kamu melihat perempuan yang cantik, maka kembalilah ke rumah. Karena apa yang dimiliki oleh orang cantik itu sama barangnya perempuan yang ada di rumah. Beda tipis. Beda tipis, casingnya doang. Ya, iya, teriakannya sama juga. Allah kasih jalan yang halal, yang berkah, yang sempurna, yang baik, yang berkah dengan cara menikah. Wa tasabbutin, dan harus fokus. Ya, hazaran mimma yatarattabu ala faqdi dzalika. Khawatir kalau tidak dijaga dengan baik, maka nanti akan hilang syarat rukun dan juga menjadi dosa besar di dalam akad nikah tersebut. Ya, maka di awalnya nih harus disempurnakan dulu. Syaratnya apa, rukunnya apa, kemudian menikah dengan baik, insya Allah menjadi keluarga yang berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita khatmul Quran pada setiap bulan di pengajian kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa akhwani minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati rasulin sadatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqati sahabati wa tabi'in wa man tabi'a bi man waqafa wa sadaqa wa amara wa man hada musallati wal madrasah. Khususan para syuhada, para pahlawan Indonesia, para ulama-ulama, para pejuang Indonesia, ya, para semua syuhada yang memerdekakan bangsa Indonesia, dan juga orang-orang tua kita, walidina wa ummahatina wa qurbatina masyayikhina, jami'il muslimina wal muslimat, taghsyahum birrahmah wal maghfirah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatmul Quran wa tahlil lahumul Fatihah. Alhamdulillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصلة بأمد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كل السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sebelum doa kita baca Fatihah. Ini besok mau HUT RI yang ke-79 ya, untuk para pejuang, para syuhada, para pahlawan, juga para ulama-ulama yang mereka gugur dalam membela negara, memerdekakan bangsa Indonesia. Semua termasuk orang-orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Semoga dijadikan kuburnya Allah min hadil jannah. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya Allah min hadil jannah, dilipat gandakan segala kebaikannya. Yang kedua, Fatihah buat saudara kita di Manggarai yang kemarin kena musibah. Ya, itu banyak sekali rumah yang kebakaran dan sebagainya. Ya, kita bersimpati dan juga berempati. Ya, kalau bisa kita bukan hanya doa, bukan hanya simpati, tapi empati, kasih bantuan. Ya, kecil besar itu tidak masalah. Yang penting kita bisa bantu. Ya, karena mereka sedang sulit sekali. Ya, bisa langsung, bisa lewat GS3B dan sebagainya. Yang penting kita mau bantu. Kita doakan mereka supaya Allah berikan kekuatan, kesabaran, kemudahan, dan Allah ganti yang terbaik buat mereka. Kemudian ketiga, buat keluarga kita, buat anak kita, buat istri kita, buat kita semua. Semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayah, sehat, afiat, panjang umur dalam ibadah. Semoga Allah jadikan sakit nama wadda warahmah. Semoga anak menjadi orang yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tua, taat kepada agama. Mudah-mudahan rezeki yang halal dan berkah, usaha yang halal dan berkah, hajat makbulah, istiqomah dalam ibadah, jauh dari bala dan musibah. Semoga iman Islam kita kuat sehingga mati kita husnul khatimah. Dengan niat yang baik-baik semuanya, niat dunia, niat akhirat yang baik-baik. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma farham walidina. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan wa la hujjatan 'alaina. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an warhamna bi rahmati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa albisna bi khilati khatmil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri mu'anisa wa bil qiyami syafi'a wa 'ala sirati nura wa minan nari sitran wa hijaba wa fil jannati rafiqa. Allahumma ij'al wa taqabbal wa ausil sabab maqra'ahu min khatmil Qur'an sittina juz'an khatmataini ya Allah, 2 khataman ya Allah.
وما حللناه وما استطعنا وما استطعنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس المبارك هدية منا وسيلة بركة سمينا صدقة متقبلة نقدمها ونيلها تطي حبيبنا وشافينا على محمد صلى الله عليه وسلم آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان الأولياء والعلماء والشهداء إندونيسيا والصالحين والأئمة الراشدين آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا قرابتنا مشايخنا من وقف وصدق وأمر وبنى هذا مساجد المساء ومن علم فيه ya Allah summa ila khusat almarhum. Sebutin orang tua kita masing-masing. Almarhum Haji Muhammad Salim bin Haji Samin itu sangat jauh dari Samin bin Milan Kefat Hashim Kefat Merasan Musir summa ila Kenya Abdullah bin Husin Bapak Ibu Nilang Syarasya Abdullah Ghafur bin Haji Mahaswaib Bapak Ibu Nilang إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من اجتمعنا هنا بسببهم اجعل اللهم تبارك ذلك منا إليهم واجعله نورا يسرا اللهم اغفر لهم وارحمهم وآبهم واعف عنهم وادخل الجنة مسواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرات النار اللهم بارك في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم وفيكم من طاعتك وارزقنا برهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على نظر فاتب علينا توبة تغسل كل واستر لنا الأورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالمصطفى رسولي الله بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عدلا وآله وصحبه دادة والحمد لله بالبدء والتناهي صلى الله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا